I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Jangan menangis, sweetheart. Maafkan abangmu ini, sayang. Abang tak berniat untuk tidak memberitahumu. Namun sebenarnya abang ingin membuat surprise untukmu, sweetheartku. Bujuk Caka sambil menghela nafas di telepon. Baiklah. Tapi kapan abang akan pulang ke Indonesia? Tanya Clarissa kepada abangnya itu. Sepertinya abang akan kembali jika kami sudah menikah. Dan yang seharusnya kesini itu adalah kamu kesayangannya abang. Apa kamu tak ingin datang ke acara pernikahan abangmu ini, sayang? Tanya Caka sambil menggoda Clarissa. Karena ia tahu saat ini Clarissa pasti sedang kesal dengannya. Lantaran ia tak memberitahu Clarissa masalah pernikahannya ini. Jadi kalian akan menikah di sana, nggak di Indonesia? Tanya Clarissa dari telepon. Iya sayang, maka dari itu kamu harus datang. Dan jikalau sweetheart tidak hadir, maka acaranya bisa-bisa batal. Ujar Caka sambil tertawa menggoda Clarissa. Baiklah. Apa aku perlu ke sana besok? Atau kapan jetmu itu menjemputku? Tanya Clarissa pada Caka. Abang sih terserah kamu aja sayang. Tapi acaranya masih 2 mingguan lebih. Nanti jika kamu kesini duluan, pekerjaanmu bagaimana? Oh iya, aku lupa. Sekarang aku sudah bekerja. Baiklah, aku akan ke sana ketika H6 acaranya. Jawab Clarissa yang tak lagi menangis berkaca-kaca, yang berhasil mengembalikan suasana hatinya Clarissa. Tapi apakah gaunku sudah dipesan, Bang? Kamu tenang aja sayang. Dari ujung kakimu sampai ujung kepalamu sudah abang siapkan dari jauh-jauh hari. Dan kamu tinggal duduk manis saja di sini. Nanti akan ada orang yang membantumu untuk melakukan persiapannya. Baiklah. Tapi abang tahu bagaimana kelakuan abang Akmal saat abang tak ada? Tanya Clarissa karena ia ingin sekali mengadukan pada abang Caka jikalau abang Akmal sering mengancamnya. Apa yang ia lakukan, sweet baby? Katakan padaku, akan abang hukum nanti jika dia sudah sampai di sini. Ujar Caka yang geram dengan adik laki-lakinya itu, karena ia sering sekali lalai dalam menjaga adik kesayangannya Caka. Dia sering mengancamku, Bang. Kadu Clarissa manja sambil ingin tertawa senang, karena ia berhasil mengadukan kelakuan buruk abang Akmal kepada abang Cakanya. Apa? Dia sering mengancammu? Baiklah, abang akan menutup teleponmu nanti. Setelah selesai abang akan menelponmu lagi ya. Jawab Caka yang kesal dengan Akmal, adik keduanya itu. Dek. Akhirnya kena juga Bang Akmal. Senangnya pasti dia bakalan mengemis maaf pada Bang Caka. Secara abang tertua gue itu paling garang dan tidak mudah mendapatkan maafnya. Gumam Clarissa di dalam hatinya. Baiklah, jangan lupa untuk memarahi adikmu itu, Bang. Aku bahkan tak bisa tidur tenang karena ia selalu mengancamku. Ujar Clarissa sambil terkekeh di dalam telepon. Baiklah, sweet baby. Abang akan menelponnya. Sampai jumpa lagi, sweet baby. Jaga dirimu ya selama abang di sini. See you, adik abang yang paling comel. Ujar Caka. Lalu ia mematikan sambungan telepon itu. Dan ia pun langsung menelpon adik laki-lakinya itu. Siapa lagi kalau bukan Akmal? Baiklah, sepertinya perang akan segera dimulai. Perang dunia ketiga. Rasain lu abang Akmal. Clarissa gitu loh mau dilawan. Gumam Clarissa sambil terkekeh pelan. Apalagi sekarang. Dan kenapa dia tertawa? Kenzo merasa merinding dengan suasana Clarissa yang gampang berubah. Ayo lo Kenzo, apa yang terjadi dengan Clarissa? Jangan-jangan Clarissa kesurupan lagi. WKWK, canda kesurupan. Karena sedari tadi Kenzo terus menatap ke arah Clarissa dan ia pun heran dengan kelakuan Clarissa yang tadinya menangis sekarang sudah tertawa lagi. Selesai menelpon dengan abang Caka, Clarissa pun segera kembali mengerjakan berkas-berkas yang akan dipakai untuk meeting nanti siang. Ada apa dengan dia? Kenapa dari tadi dia memperhatikanku? Tanya Clarissa di dalam hati.
karena sedari tadi Kenzo menatap ke arah Clarista dengan tajam. Untung bos, kalau enggak udah aku habisin tuh orang, ujar Clarista di dalam hatinya. Namun di balik tatapan tajam Kenzo, ia malah dibuat bingung dengan kelakuan Clarista yang tadinya menangis, lalu dia pun tertawa bahagia. Gadis aneh, tapi untungnya dia kesayanganku. Kalau enggak sudah kuusir dia keluar dari ruanganku ini, soalnya dia menyeramkan, ujar Kenzo di dalam hatinya. Dan tanpa Kenzo sadari, Clarista pun sedari tadi tak mengerjakan berkas-berkasnya, melainkan Clarista pun menatap Kenzo dengan sangat tajam. Sampai-sampai Kenzo pun bergelidik takut dibuatnya. Kok aku bisa ya bekerja dengan bos aneh seperti dia? Gumam Clarista di dalam hatinya. Tapi ya sudahlah, aku juga nyaman bekerja dengannya. Walaupun ia sangat menyebalkan, tapi di balik sifat itu, ia sangat begitu baik kepadaku. Aduh parah nih bos, kok bisa ya aku mikirin dia? Hei Clarista, lo harus sadar. Ya lo harus sadar, gumam Clarista di dalam batinnya. Yap, kena Clarista yang sedari tadi menatap tajam ke arah Kenzo. Kini berbanding terbalik, malah justru Kenzo lah yang kini menatap tajam ke arah Clarista. Kemudian dengan memberanikan diri, Kenzo pun angkat bicara. Kamu kenapa sih Clarista? Kamu lagi liatin kegantengan saya ya? Tanya Kenzo terhadap Clarista karena sedari tadi Clarista menatap tajam ke arah Kenzo tanpa mengedip. Hebat bukan? Ih, apaan sih? Kenapa dia kepedean amat jadi orang? Siapa juga yang natap dia? Lagian dia duluan yang natap gue, gumam Clarista di dalam hatinya. Siapa juga yang natap kamu? Ger amat, ujar Clarista dengan nada kesalnya. Lalu ia langsung berdiri dan hendak pergi dari ruangan itu, karena ia sangat malu melihat Kenzo. Terus kenapa natap saya kayak gitu? Tanya Kenzo, namun sedari tadi Clarista tetap diam saja. Bahkan dia tak berani menatap wajah Kenzo. Namun Clarista yang hendak keluar tertahan oleh Kenzo, karena Kenzo berdiri dan mencekal tangan Clarista agar ia tak pergi dari ruangan ini. Kamu mau kemana? Tanya Kenzo, dan sekarang ia sedang menarik lengan Clarista untuk duduk di meja kebesarannya. Enggak kemana-mana. Kok pak? Jawab Clarista yang gugup lantaran saat ini Kenzo berada di hadapannya dan sedang duduk menghadap Clarista. Kemudian Kenzo terus menatap Clarista, dan Kenzo membungkuk lalu membicarakan sesuatu, yaitu, kalau sekali lagi saya dengar kamu manggil dengan embel-embel bapak, kamu tunggu aja tanggal mainnya, bisik Kenzo di telinga Clarista. Sedangkan Clarista menelan salivarnya sesapaya, sebab perkataan Kenzo tadi membuatnya tidak bisa bergidik sedikit pun. Dek, dek, Clarista memalingkan wajahnya. Iya Kenzo, jawab Clarista gugup lantaran tadi Kenzo membungkuk lalu berada tepat di telinga Clarista dan membisikkan sesuatu yang membuat Clarista ketakutan. Apa yang ia lakukan? Tuhan, bantu aku. Please bantu aku Tuhan. Kenapa dia berubah sangat menakutkan begini? Bang Caka bantu Clarista, ujar Clarista di dalam hatinya. Baiklah, sekarang waktunya kita makan siang, ujar Kenzo yang berdiri dan langsung memegang tangan Clarista untuk mengajaknya ke tempat makan. Setelah sampai di restoran terdekat, mereka pun langsung memesan makan. Lalu mereka makan tanpa ada suara sedikit pun. Kalaupun ada suara, itu hanya dentingan sendok dan garpu. Setelah selesai, mereka pun kembali ke kantor lantaran akan ada meeting yang akan membahas tentang resort yang dibangun di Magelang. Tok tok, Kenzo kini sudah datang di ruangan rapat. Lalu ia pun duduk di kursi direksi utama yang sudah disediakan. Sedangkan Clarista ya duduk di meja lain sambil melihat arahan yang dijelaskan oleh karyawan itu. Baik, berhubungan Pak Kenzo sudah datang, mari kita bahas masalah resort yang ada di Magelang, ujar karyawan tersebut sambil menjelaskan apa yang harus dikerjakan masing-masing tugas mereka. Baiklah, di sini saya sebagai penanggung jawab resort ingin membahas apakah resort yang sedang kita bangun di Magelang akan selesai pada tanggal yang sudah kita tentukan, tanya karyawan tersebut. Namun setelah itu, ada seseorang yang menjawab pertanyaannya.
Baiklah, apakah Pak Kenzo setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Indri? Tanya karyawan itu kepada Kenzo. Baik, saya setuju. Untuk jadwal keberangkatan saya ke Magelang, kalian bisa langsung menanyakannya dengan sekretaris saya, ujar Kenzo sambil menunjuk Clarissa yang kini sedang jadi perhatian orang-orang di dalam ruangan tersebut. Dan saya akhiri rapat ini. Silakan kalian selesaikan tugas-tugas kalian. Dan untuk masalah yang tadi bisa dikonfirmasikan dengan sekretaris saya, ujar Kenzo lalu ia berdiri. Sedangkan para karyawan menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat terhadap atasan mereka. Lalu keluar dari ruangan rapat tersebut dan disusul dengan Clarissa yang sedang berjalan tepat di belakang Kenzo. Kenapa ia cepat sekali berjalan? Kenapa gue selalu saja tertinggal? Padahal langkah gue sudah sangat cepat, menyebalkan. Keluhnya di dalam hatinya. Apa dia pikir gue ini robot yang bisa mengikutinya dengan cepat? Gue kan pakai high heels. Gerutu Clarissa di dalam hati. Lantaran ia sangat kesal karena Kenzo berjalan sangatlah cepat. Dan berbeda dengan Clarissa yang ketinggalan jauh dari Kenzo, karena Clarissa memakai high heels. Setelah kembali ke ruangannya dengan Kenzo, Clarissa hanya diam tak berbicara dengan Kenzo. Begitupun sebaliknya Kenzo. Kenapa dia diam? Apa ia marah kepadaku? Gumam Kenzo di dalam hatinya. Lalu kapan jadwal keberangkatanku ke Magelang? Tanya Kenzo kepada Clarissa. Karena ia tak suka dengan Clarissa yang pendiam, jadilah ia yang lebih dulu memulai percakapan ini. Kemungkinan 3 minggu ke depan, jawab Clarissa dengan cuek bebeknya. Karena sedari tadi ia masih sangat kesal dengan Kenzo perihal jalan tadi. WKWK. Baiklah, kamu bisa mempersiapkan barang-barangmu karena kita akan berangkat bersama, titah Kenzo dengan tegasnya. Hah? Apa? Saya ikut? Ujar Clarissa yang spontan karena ia sangat begitu terkejut dengan yang dibicarakan oleh Kenzo. Kamu kenapa? Kenapa kaget gitu? Tentu saja kamu ikut, tanya Kenzo kepada Clarissa karena Clarissa tampak terkejut dengan apa yang ia bicarakan tadi. Kok aku ikut? Tanya Clarissa pada Kenzo. Ya terus, kalau bukan kamu siapa? Pak Tomang gitu? Kamu ini aneh sekali pertanyaannya. Ya tentulah kamu ikut. Mana mungkin saya pergi tanpa sekretaris saya? Pertanyaan sekaligus jawaban dari Kenzo. Namun ia hanya tertawa kecil dengan tingkah laku Clarissa yang lucu tersebut. Kok Pak Tomang sih? Dia kan supir kamu. Kenapa juga dia ikut kamu ke Magelang? Tanya Clarissa dengan polos dan kesal dengan Kenzo. Hari ini apa saja yang dilakukan Kenzo, pasti itu akan berdampak buruk dengan Clarissa. Terima kasih. Ditunggu ya episode selanjutnya. Bersambung.